Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, nahdiyin wa nahdiyat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diperkenankan untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan spesial bagi kita umat Islam, untuk betul-betul kita membuktikan atas kualitas iman dan juga takwa kita kehadirat Allah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini betul-betul akan mengantarkan kita kepada ketakwaan yang sesungguhnya. Amin. Salawat dan salam tidak lupa untuk terus kita limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kita semua umatnya setia untuk terus mengikuti atas sunnahnya, dan mudah-mudahan kita akan bersama-sama kelak mendapat syafaatul uzma pada hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, nahdiyin nahdiyat rahimani wa rahimakumullah. Terkait masalah ibadah, terlebih adalah ibadah puasa, itu adalah hal yang harus terus kita tingkatkan, dan juga secara kualitas ataupun kuantitas itu harus terus kita upayakan. Namun tidak kalah pentingnya bagi kita untuk menjaga atas nilai-nilai ibadah yang telah kita laksanakan dari hal-hal yang bisa membatalkan atas nilai ibadah tersebut. Bapak Ibu atau kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bahwa baginda Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kepada kita umatnya untuk berhati-hati, untuk menjaga atas nilai amal ibadah yang dilakukan, dengan sabdanya, sittatu asya tukhbitul a'mal. Ada 6 hal yang menjadikan nilai ibadah kita itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun terhapus nilainya. Nauzubillah min dzalik. Dari itu 6 hal ini harus terus kita upayakan untuk dihindari. Jangan sampai kita sibuk untuk melakukan ibadah sementara kita tidak pernah memikirkan atau menjaga dari hal-hal yang membatalkan ibadah kita. Yang pertama yang harus kita jaga adalah al-istighal bi'uyubin nas. Kita istighal atau cenderung terus menjelek-jelekan manusia. Kita terpaut hanya kepada orang lain. Ibarat kata di dalam pepatah, gajah di pelupuk mata kelihatan, tapi semut di seberang lautan kelihatan. Atau ketika kita melihat kesalahan orang lain sekecil apapun mudah, tapi kita tidak pernah melihat atas kesalahan diri kita. Itu yang harus kita hindari. Karena ketika kita hanya istighal, ketungkul dengan kesalahan orang lain, maka nilai ibadah kita akan terhapus. Nauzubillah. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua adalah hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Hubbud dunya, kata Nabi, adalah ra'su kullu khati'ah. Cinta dunia itu adalah pangkal daripada kesalahan sebagai manusia. Karena apa? Karena ketika seseorang menjadikan dunia itu sebagai tujuan, maka dipastikan dia akan lupa akhirat. Nauzubillah. Maka ketika seseorang itu sudah terlalu mencintai dunia, maka semua amal kebaikannya akan terhapus. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita harus mengingat atas apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an melalui firman-Nya, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah olehmu akan kebahagiaan kehidupan akhirat walaupun kita ada bagian di dunia. Jadi kalau terkait masalah dunia itu adalah nasib atau bagian dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus diupayakan bagi kita adalah akhirat. Karena akhirat itu harus kita kejar, harus kita upayakan. Itu yang kedua. Hindarkan dari hubbud dunya, terlalu mencintai dunia. Terus kemudian yang ketiga adalah waqillatul haya, menipisnya rasa malu. Ini hal yang harus kita hindari. Karena al-haya'u minal iman, rasa malu itu adalah bagian daripada iman. Dan Nabi kita memberi penjelasan di dalam hadisnya, fa'ilam tastahi fa'mal masyita. Ketika kamu sudah enggak merasa malu, maka silahkan kamu berbuat apapun. Artinya bahwa orang yang tidak memiliki rasa malu itu tidak dianggap oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nauzubillah. Dan itu adalah hal yang sangat merugikan. Barangkali itu 3 hal yang kami sampaikan terlebih dahulu. Nanti di lain kesempatan bisa kami lanjutkan kembali. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sebagai sarana untuk kita berusaha menjauhkan dari hal-hal yang menjadikan amal ibadah kita batal. Karena kita sudah sibuk beribadah, sementara ketika kita tidak tahu apa penyakit, apa hama daripada ibadah kita, maka kita akan merugi pada akhirnya. Nauzubillah min dzalik. Demikian yang bisa kami sampaikan sementara ini. Wallahul muwaffiq ilal aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.